Spoiler warning dulu buat yang belum nonton film ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel HR Films. Daripada gabut saat bulan Ramadan gini, mending nonton HR Film aja. Kali ini kita bakal lanjut ke film kedua dari Fast Saga yang berjudul Too Fast, Too Furious, di mana Brian O'Connor kembali berurusan dengan kriminal yang masih berhubungan dengan balapan. So, nggak usah berlama-lama, silakan duduk manis, cari senderan yang nyaman, atau mau tiduran, dan selamat bergabung di HR Films, nonton ulang film. Film ini dirilis pada tahun 2003 dan disutradarai oleh mendiang John Singleton yang wafat 2019 lalu. Dibintangi oleh Paul Walker sebagai Brian O'Connor, Eva Mendes sebagai Monica Fuentes, Tyrese Gibson sebagai Roman Pierce, Devon Aoki sebagai Suki, Cole Hauser sebagai Carter Ferron, dan Ludacris sebagai Tej Parker. Film dimulai pada suatu malam yang cerah di mana para pecinta balapan liar sedang berkumpul dan bersiap melakukan race yang dikoordinir oleh Tej Parker. Tetapi karena pembalapnya hanya 3 orang, yaitu Suki, Julius, dan Jack, yang seharusnya 4 orang. Tej selalu mengundang temannya untuk ikut dalam balapan tersebut. Ternyata orang yang diundang tersebut adalah Brian O'Connor, dan dengan segera Brian pun langsung menuju ke TKP. Sesampainya Brian di lokasi, dirinya meminta untuk menaikkan taruhan menjadi $35.000. Race pun dimulai. Jack dengan Toyota Supra-nya, Julius dengan Mazda RX-7-nya, Suki dengan Honda S2000-nya, dan Brian dengan Nissan Skyline GTR miliknya. Brian yang berseteru dengan Jack di posisi 1 dan 2 terlihat lebih santai dan rileks. Sementara itu, Julius terus dibayang-bayangi oleh Suki di posisi 3 dan 4. Saat balapan menuju akhir, Tej memberi kejutan dengan menaikkan jembatan agar balapan menjadi lebih seru. Jack yang sangat berambisi untuk menang langsung menekan nosnya lebih dulu untuk meninggalkan Brian. Brian sepertinya udah belajar dari pengalaman saat melawan Dom di film pertama. Brian yang tertinggal di posisi kedua masih tenang sampai akhirnya dirinya menekan nos menjelang naik ke jembatan. Brian akhirnya mendului Jack dengan melompati mobil Jack dari atas. Jack lalu hilang kendali hingga dirinya terpental ke pinggir jalan. Di posisi 3 dan 4, Suki justru dengan semangat menekan nosnya untuk melewati jembatan, namun tidak dengan Julius yang lebih memilih untuk berhenti daripada harus melompati jembatan. Akhirnya balapan dimenangkan oleh Brian di posisi pertama dan disusul Suki di posisi kedua. Setelah membagi uang taruhannya dengan Tej, Brian lalu menghampiri seorang wanita yang dari tadi memperhatikannya yang bernama Monica Fuentes. Tak sempat bicara panjang lebar, polisi pun datang ke lokasi balapan yang lagi-lagi membuat semuanya lari berhamburan. Pada malam itu, Brian tertangkap oleh polisi yang memang sudah menargetkan untuk menangkapnya. Saat di ruang interogasi, Brian didatangi oleh bos lamanya yang bernama Agen Wilkins. Brian diminta untuk bergabung ke sebuah kasus kriminal gembong narkoba yang dipimpin oleh Carter Ferron. Brian diminta untuk menyusup sebagai supir pribadinya. Jika Brian mau melakukannya, maka jejak kriminalnya akan dihapuskan. Namun sebaliknya, jika Brian menolak, dirinya akan dipenjara. Mungkin setelah kejadian film pertama saat melepaskan Dom, Brian dipecat dari pekerjaannya dan mulai menjadi pembalap liar dengan banyak kasus. Brian akhirnya menyetujui dan meminta memilih sendiri partnernya, karena partner yang sudah disiapkan polisi yang bernama Agen Dunn nggak tahu apa-apa soal mobil.
Bilkin lalu bertanya siapa yang ingin Brian ajak. Keesokan harinya, Brian dan Bilkin pergi menuju Barstow untuk menjemput teman lama Brian yang bernama Roman Pierce. Tapi Roman sepertinya tidak senang dengan kedatangan Brian karena dia menyangka karena Brian lah dirinya dipenjara 3 tahun atas pencurian mobil dan langsung pergi menuju karavannya. Brian mencoba mendekati, namun yang terjadi adalah sebuah pukulan melayang ke wajah Brian. Terjadilah pertengkaran antara mereka berdua. Namun akhirnya Rom mau ikut dengan iming jejak kriminalnya akan dihapuskan. Maka Roman pun mau berpartner dengan Brian dan ikut ke Miami. Sesampainya di Miami, Brian dikejutkan dengan kehadiran Monica yang sudah setahun ditugaskan untuk mengawasi Veron dan berhasil mendapatkan kepercayaan di sana. Brian diberikan mobil Mitsubishi Lancer Evo 7 dan Roman mengambil Mitsubishi Eclipse Spider dengan atap terbuka. Lalu mereka berangkat menuju ke kediaman Veron untuk mengikuti seleksi supir atau kurir pribadinya. Ternyata di sana banyak peserta lain yang juga mengikuti seleksi tersebut. Seleksi dimulai dengan cara tim yang berisikan 2 orang dan bertugas mengambil sebuah paket di mobil Ferrari merah yang disita bea cukai. Tim siapa yang berhasil kembali dengan selamat, maka mereka pemenangnya. Di perjalanan, Brian dan Roman memacu mobilnya sambil memperlihatkan aksinya menyalip sebuah truk. Karena ulah mereka berdua, terjadilah kecelakaan beruntun yang membuat beberapa pesaingnya harus berhenti. Brian yang selalu unjuk kebolehannya mengendara membuat Roman pun tak mau kalah. Satu persatu saingan Brian dan Rom pun kalah, bahkan sampai ada yang tewas terlindas truk. Akhirnya tim Brian pun menemukan paket tersebut. Akan tetapi ada peserta yang juga selamat mengancam mereka berdua dan berniat akan membunuh mereka. Beruntung mereka selamat oleh bantuan agen Markham yang sudah memasang GPS ke mobil mereka berdua. Rom yang kaget dengan kedatangan Agent Mark malah menembaki dan membuat 2 peserta yang lain mengejar mereka itu pergi. Brian dan Rom kembali ke kediaman Veron dan memberikan paket tersebut yang ternyata hanya berisi cerutu dan mobil yang disita hanyalah settingan. Lalu setelahnya Veron memberi mereka tugas untuk mengantarkan sesuatu dari pantai utara Florida menuju tempat yang masih dirahasiakan. Dengan begitu, mereka berdua sudah masuk ke dalam komplotan Veron, dan Veron meminta mereka datang ke klubnya malam nanti. Rupanya Rom yang usil mencuri alat pemotong cerutu milik Veron dan ketahuan. Sepulang dari rumah Veron, Brian dan Rom mampir ke tempat Tej untuk memeriksa kedua mobil mereka dan meminta karyawan Tej yang bernama Jimmy untuk melepaskan GPS yang ada di dalam mobil mereka. Rom yang sudah lama tidak melihat wanita-wanita seksi kagum dengan tempat Tej. Lalu Brian meminta Tej untuk menginap di tempatnya sementara waktu. Kesenangan Rom hanya sebentar saat Brian mengetahui 2 anak buah Veron yang bernama Enrique dan Roberto membuntuti mereka sampai ke tempat Tej. Dan akhirnya skill julid Roman keluar di sini, di mana dirinya mengerjai kedua anak buah Veron tersebut dengan sengaja melempar api ke kaca mobil yang sudah dilumuri dengan alkohol. Sesaat mereka sibuk memadamkan api, Brian dan Rom lalu pergi meninggalkan tempat Tej menuju markas kepolisian untuk laporan. Rupanya di sana, agen Markham yang emosi langsung melabrak Roman yang menembakinya karena mengira mereka berdua kabur dari tugas. Roman yang kesal melampiaskan kemarahannya dengan memakan makanan milik Agent Mark. Setelah situasi tenang, Brian melaporkan kepada Bilkins bahwa mereka diminta untuk mengirim barang dari pantai utara Florida ke tempat yang belum diketahui. Kemudian Brian punya rencana untuk mengantisipasi semua yang akan terjadi. Dirinya meminta Tej untuk melakukan sesuatu. Brian juga membutuhkan 2 mobil lain yang tangguh agar terlepas dari mobil yang saat ini ditanami GPS.
Akhirnya, Brian menantang kedua peserta yang sebelumnya bersaing untuk kurir pribadi Veron untuk balapan dan meminta taruhan mobil. Walau mustahil untuk mengalahkan kedua mobil muscle tersebut, Brian tetap yakin dan optimis akan memenangkan balapan. Race pun dimulai. Roman yang maju pertama kerepotan, apalagi saat dia dicurangi dan menghasilkan jarak yang sangat jauh. Namun saat giliran Brian, dirinya melakukan aksi gila dengan berhadap-hadapan langsung dengan pembalap kedua. Dan alhasil, Brian memenangkan balapan itu dan mendapatkan 2 mobil baru. Brian dan Roman pun datang ke klub milik Veron. Mereka diberi isyarat jangan pernah sekali-sekali bermain dengannya. Apalagi mereka diminta untuk menyaksikan detektif senior disiksa dan diduga sudah disuap tapi tidak mau membantu Veron. Situasi semakin rumit dan saling curiga mulai muncul. Parahnya lagi, mereka menduga Monica yang sudah berbelok kepada Veron karena Monica sudah hidup enak dan bergelimang harta sehingga bisa membahayakan nyawa mereka dalam misi ini. Keesokan harinya, Brian dikejutkan dengan kedatangan Monica. Dirinya memberitahu pada Brian bahwa Veron akan membunuh mereka saat pengantaran selesai. Tiba-tiba di luar, Roberto dan Enrique datang dan mencurigai Brian kalau dirinya diduga berselingkuh dengan Monica. Roman lalu datang dan mengalihkan perhatian mereka berdua sehingga Monica bisa segera kabur dari sana. Veron yang ternyata juga ikut mencari Monica memerintahkan anak buahnya untuk berhenti dan pergi dari sana. Dengan informasi tersebut, Brian melapor ke atasannya bahwa setelah tugas mereka selesai, Veron akan melarikan diri ke luar negeri. Lalu agen Markham menyiapkan penyergapan saat mereka tiba di bandara nanti. Sehari sebelum misi dimulai, Brian dan Rom berbicara dari hati ke hati. Dan Roman pun mengatakan, bukan Brian lah yang mencobloskan dirinya ke penjara, tapi itu kesalahannya sendiri. Akhirnya hari itu tiba. Semua polisi sudah bersiap di sekitaran Veron yang akan segera ke bandara. Di sisi lain, polisi lokal yaitu Detektif Whitworth juga ikut serta dalam aksi penangkapan Veron ini. Brian dan Roman pun sudah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Dan misi itu dimulai. Dengan dikawal Roberto dan Enrique, mereka menuju suatu tempat terpencil untuk mengambil sesuatu. Yang ternyata itu adalah uang hasil bisnis kejahatan Veron. Dan polisi lokal yang dipimpin oleh Detektif Whitworth langsung menyergap mereka. Dengan ide Roman, akhirnya mereka bisa lolos dari penyergapan itu. Terjadi aksi kejar-kejaran Brian dan Rom dengan polisi lokal. Mobil Brian yang sempat terkena alat yang ditembakkan dari helikopter akhirnya bisa melepaskannya dan mobilnya kembali normal. Tanpa menyerah, polisi lokal terus mengejar Brian dan Roman hingga akhirnya mereka masuk ke suatu tempat yang sudah diatur oleh Tej. Akhirnya terjadi hal yang tidak diduga-duga. Berbagai macam mobil keluar dari tempat tersebut dan berhasil mengecoh polisi lokal. Brian dan Rom berganti mobil dengan mobil muscle yang mereka dapat sebelumnya. Dan mereka akhirnya benar-benar lepas dari pantauan siapapun. Sementara itu di bandara, agen Markham yang sudah bersiap dengan pasukannya untuk menyergap Veron, ternyata Veron tidak ada di sana. Kemudian sesuai rencana awal, mereka berdua berencana untuk menyingkirkan kedua anak buah Veron. Dan Roman lebih dulu melakukannya. Namun saat giliran Brian, ternyata Enrique mengatakan kalau rencana memang sudah diubah dan menggantinya ke suatu tempat yang ternyata adalah sebuah dermaga. Roman yang tahu Brian dalam masalah sangat kebingungan. Ditambah lagi Veron sudah mengetahui kalau ada penyusup di tempatnya. Veron menyuruh Enrique untuk membunuh Brian, dan tanpa diduga, Roman pun datang tepat waktu dan menyelamatkan Brian. Lalu mereka segera pergi menyelamatkan Monica. Dengan nekat, Brian menggas mobilnya untuk melompat ke kapal Veron. Veron berhasil dilumpuhkan, serta barang bukti berupa uang ratusan juta dolar diserahkan kepada polisi. Ternyata si Roman lagi-lagi dengan kebiasaannya itu sudah mencuri beberapa uang untuk membuka bengkel bersama Brian setelah misi ini. Film pun selesai. Film kedua kali ini melihat dari sisi Brian yang sebelumnya melepaskan tersangka pada film pertamanya, yaitu Dominic Toretto.
Dan dengan tuntasnya misi ini, kemungkinan Brian akan diangkat lagi menjadi anggota kepolisian yang akan bersambung ke film selanjutnya. Sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. HR Fam pamit, explore your imagination and see you next video.